Salam Bi Akunting. Baiklah, kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan proses produksi pada pabrik roti. Di mana kita bisa lihat di sini untuk proses rule bisnisnya adalah mutasi dari gudang stok ke gudang produksi. Baiklah, kita bisa lihat gudang. Untuk di gudang di sini rule bisnisnya ada gudang stok, ada gudang produksi dan gudang hasil produksi. Kita bisa lihat stok terlebih dahulu, gudang stok. Nah, ini nanti yang akan kita coba mutasi adalah gula GMP, kemudian tepung segitiga biru, kemudian sama juga coklat Nesta. Oke, untuk proses mutasi dari gudang stok ke gudang produksi adalah seperti berikut. Kita ke stok, kemudian mutasi stok new. Gudang asal kita bisa arahkan dari gudang stok, kemudian gudang tujuan adalah ke gudang produksi. Untuk kode itemnya sendiri kita bisa pilih. Ini bisa disesuaikan dengan bahan baku yang dibutuhkan. Gula GMP, saya beri contoh di sini adalah 25 kilo. Kemudian tepung segitiga biru roti saya mutasi sekitar 25 kilo. Dan coklat Nesta, mohon maaf, coklat Nesta saya akan mutasi sekitar 20 gram. Baik, ini adalah contoh mutasi dari gudang stok ke gudang produksi. Bisa kita save. Dan ini bisa kita print karena biasanya untuk laporan gudang, dari laporan gudang stok ke gudang produksi kepada kasir bahwa sudah melakukan transaksi mutasi dari gudang stok ke gudang produksi. Kita close. Kemudian rule selanjutnya kita akan membuat sebuah master item. Untuk nama item adalah roti coklat. Kita akan membuat proses produksi untuk roti coklat. Sebelumnya kita bisa masuk ke master item, kemudian item, kita bikin new. Di sini kita bikin namanya adalah roti coklat. Untuk item grupnya saya arahkan ke roti produksi. Kemudian untuk jenisnya adalah barang hasil produksi. Untuk merek kita bisa buat merek new. Roti coklat untuk mereknya. Dan kalau sudah kita save. Roti coklat. Oke, untuk kemudian kita setting satuannya. Satuan di sini, satuan terkecil adalah pieces. Kemudian untuk satuan 2 itu ada pak. Di dalam satu pak itu ada 10 pieces. Kemudian satuan 3 itu adalah pack besar. Dalam satu pack besar itu ada 20 pieces. Kemudian untuk stok, ini saya arahkan ke gudang hasil produksi dan saya buat kartu stok. Kemudian untuk stok gudang hasil produksi itu batas minimal yang harus ada di gudang produksi adalah sekitar 1000 pieces. Ini bisa disesuaikan di gudang. Kemudian untuk pack besarnya maksimal adalah 5000 pieces. Untuk stok hasil produksi ini dapat disesuaikan di masing-masing rule bisnis pada pabrik. Kemudian untuk penjualan, untuk harga retail itu Rp400. Kemudian untuk partai kecil itu Rp350.
Kemudian untuk grosir itu Rp250. Kemudian harga paket spek 1 yang isi 10 pieces itu saya bikin Rp4.000, 3.500. Dan 2.500. Dan untuk isi 20 pieces itu dibuat 40.000, 35.000, dan 25.000. Dan untuk akuntansinya ini sebaiknya untuk akuntansi inventory diarahkan ke persediaan hasil produksi. Ini sangat penting. Baiklah, kalau sudah untuk proses roti coklat kita sudah buat itemnya, kita bisa save. Nah, kemudian diarahkan untuk membuat bill of material untuk item roti coklat. Karena apa? Karena di sini kita setelah setting untuk jenisnya adalah jenis barang hasil produksi, kita bisa buat. Untuk satu kali produksi itu menghasilkan kurang lebih 1000 pieces, 2000 pieces. 2000 pieces. Untuk bahan bakunya adalah gula GMP itu 20 kilo. Kemudian tepung segitiga biru itu 20 kilo. Dan coklat Nesta itu saya buat 10 gram. Oke, ini contoh untuk pembuatan roti coklat. Bahan bakunya adalah sebagai berikut. Ini bisa disesuaikan untuk proses pembuatan roti di masing-masing pabrik. Oke, saya contohkan adalah seperti ini. Save, saya save. Oke, kita close. Nah, dari pembuatan bill of material kita bisa mengarahkan ke proses produksi saat ini. Oke, untuk proses produksi klik new produksi. Bill of material yang kita akan produksi adalah roti coklat. Nah, ini ada jumlah. Untuk satu kali produksi tadi 2000 pieces. Berarti kalau kita 2 kali produksi berarti sekitar 4000 pieces. Ini saya contoh satu kali produksi terlebih dahulu. Kemudian untuk hasil produksi ini saya arahkan ke gudang hasil produksi. Untuk bahan baku tadi ini jangan lupa kita ambil di gudang produksi. Karena bahan baku tadi kita mutasi di gudang produksi. Kemudian hasil produksi ke gudang hasil produksi. Dan akuntansinya kita arahkan ini adalah persediaan barang dagang. Nah, ini. Setelah ini semua sudah selesai bisa kita berikan keterangan. Ini adalah proses dari roti coklat. Jika tidak pun tidak apa, kita bisa langsung save. Oke. Sekarang kita close. Kita bisa lihat di gudang hasil produksi, kita refresh. Roti coklat. Baiklah, untuk roti coklat di sini masih 0 pieces. Kenapa? Karena kita belum melakukan tutup produksi. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada roti coklat yang belum melakukan tutup produksi. Nah, ini bisa kita tutup produksi. Kita oke. Kita refresh ulang. Nah, ini roti coklat sudah bertambah. Baiklah, kemudian kita mencoba untuk melakukan penjualan. Kita bisa lihat hasil produksi, kemudian kita melakukan penjualan. Untuk proses penjualan sendiri ini bisa kita lakukan klik menu penjualan, kemudian penjualan atau Ctrl Shift 11, kemudian kita new.
customernya di sini saya contohkan adalah Pak Dadang. Untuk setting customer, semuanya di sini Pak Dadang kena pajak berapa persen atau Pak Dadang kena pajak atau tidak, bisa kita setting di data customer, master customer. Ini tidak saya kenakan pajak. Kemudian Pak Dadang ini prosesnya adalah contoh semuanya kredit. Di sini bisa kita setting di master customer juga. Master customer untuk Pak Dadang itu kredit, seandainya di sini cuma 10 hari bisa disetting di master customer. Nah, ini kredit. Saya contohkan Pak Dadang saat ini belanja adalah cash. Nah, kita bisa ambil di gudang hasil produksi. Kenapa? Karena roti coklat tadi ada stoknya ada di gudang hasil produksi. Nah, ini saya arahkan untuk roti coklat. Oke. Kemudian untuk roti coklat Pak Dadang belanja sekitar 200 pieces, 500 pieces. Ya, untuk Pak Dadang ini di sini adalah harga retail, dan ini bisa diarahkan Pak Dadang retail atau partai kecil atau grosil, itu ada di data customer. Nah, ini adalah jumlah yang harus dibayarkan ke customer. Jika Pak Dadang dapat bonus, ini bisa disetting di sini. Bisa kita tambahkan gudang, ngambil di gudang, atau kita dapatkan kasih roti bonus gitu. Oke, untuk sementara tidak saya demokan itu. Kemudian kalau sudah, bisa kita save. Mohon maaf, kita bisa cek dulu sebelum kita save. Lihat stok, gudang hasil produksi. Nah, ini tadi ada roti coklat, ada 100 pack besar. Kita save. Oke, nah ini bisa melakukan print penjualan. Print penjualan bisa invoice, kita lihat ini dibutuhkan oleh customer kita. Ini bisa kita print. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa untuk roti coklat sudah berkurang. Nah, ini. Baiklah, untuk proses produksi kali ini sampai penjualan saya rasa cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Salam Bi Akunting.